Kalau begitu selama 8 tahun setelah penggerebekan itu, kemudian setelah vonis para terdakwa, Ya. ada nggak nyari ke Ibu Peggy di mana yang nanyain polisi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak yang nungguin di rumahnya Peggy? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang nyusul ke Bandung nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ibu tanyain anak ibu di mana? Nggak. Ya nggak ada. Nggak ada. Aduh. Ya maka mumet Pak. Ya nggak usah momen. Kalau saya satu hal aja Bu, namanya kebenaran Iya. akan tetap menemukan jalan kebenaran. Selama ibu yakin bahwa anak ibu benar tidak melakukan peristiwa pembunuhan, apalagi menjadi otak pelaku, Iya. pasti anak ibu bebas. Saya yakin itu. Karena apa? Karena yang memperhatikan kasus ini banyak. Iya. Ya saya dukung upaya kepolisian mengungkap kasus ini. Betul. 1000% saya dukung. Saya juga turut bahagia kalau memang yang ditangkap ini DPO. Sekali lagi loh, saya turut bergembira menyambut kalau yang ditangkap ini DPO. Betul. Karena dengan yang ditangkapnya DPO nanti bisa terbuka siapa pelaku utamanya, siapa pembunuhnya, siapa pemerkosanya. Kalau pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi dan dilakukan oleh para terpidana. Betul. Gitu loh, Bu. Enggak. Ya ibu yakin aja. Ibu yakin nggak anak ibu? Saya yakin sekali Pak, karena anak saya tidak bersalah. Yakin sekali. Ya. Doa ibu itu tidak akan pernah oleh Allah tidak didengar. Ya, amin. Doa ibu akan didengar Ya. selama anak ibu tidak salah. Ya. Sekali lagi, doa seorang ibu akan didengar selama doa ibu ini mendoakan anak yang soleh. Ya. Dan anak yang soleh pasti mendapat jalan yang terbaik. Tidak mungkin Allah membiarkan. Ya, selama itu benar. Yang penting kalau saya selama itu benar, ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan giginya sehat. Amin. Kemarin waktu ketemu masih tenang. Ya alhamdulillah dia sedikit tenang. Tenang. Tapi nggak tahu sepertinya saya. Iya, tenang. Kasus ini terbuka loh. Ya. Yang melihatnya banyak. Seluruh Indonesia melihatnya. Ya. Semoga apa yang dilewati cobaan, ujian yang dijalani oleh anak ibu segera menemukan jalan kemudahan, ya. Saya juga minta doa pada seluruh warga Indonesia. Apabila Peggy tidak salah, apabila apa yang diucapkan oleh ibunya benar, kita doakan Peggy terbebas dari berbagai Amin. sangkaan, tuntutan dan dakwah. Ya. Ya Bu ya, saya datang ke sini untuk itu. Ya, Karena ini makasih banyak, warga Pak. Jawa Barat. Ya. Kita harus merasakan bahwa pertama ya, kita harus merasakan pedih kalau peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan terjadi pada anak kita. Iya. Kita juga akan marah keluarga kita digitukan. Kan kita juga akan merasa sedih kalau misalnya orang tidak bersalah itu menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, harus menjalani proses yang berat dalam hidupnya. Kan nggak boleh juga terjadi.
Semangat. Saya Semangat, kesini Pak. untuk itu loh. Ya, semangat saya demi membela anak saya yang benar, Pak. Ya, saya katakan doa ibu didengar Allah. Amin. Gimana sekarang penanganannya dari sisi aspek kepengacaraan? Sementara kami juga sama ya, betul apa yang dikatakan oleh Pak Haji. Memang kita juga menghargai upaya-upaya dari tim penyidik atau institusi Polri. Namun ya apabila memang itu yang disangkakan tidak benar, ya kami pun meminta agar untuk dibebaskan dan dihapus dari segala tuntutan ataupun tuduhannya. Begitu Pak Haji. Namun demikian ya memang secara prosedur kami pun saat ini sedang mendalami perkara ini dan kami sedang mengumpulkan bukti-bukti maupun saksi-saksi maupun petunjuk-petunjuk lain sebagai penunjang Pak Haji untuk melakukan pembelaan terhadap anak Ibu Kartini atau Peggy Setiawan. Begitu Pak Haji. Mungkin sementara ini kami tetap mengikuti prosedurnya dulu, namun kami juga apabila memang ditemukan ya sebagaimana hukum acara, semisalkan ada kecacatan atau apa ya, mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan ajukan upaya pra-peradilan itu sebagai salah satu daripada hak si tersangka ataupun keluarganya. Mungkin seperti itu Pak Haji. Pada waktu peristiwa penangkapan, waktu itu sebagai pengacara ya, karena kan kebetulan ini keluarga kan, didampingi enggak? Kami pada saat penangkapan, pada saat penangkapan itu kami tidak sedang di Bandung. Tidak di Bandung. Betul. Setelah penangkapan itu sekitar tanggal 21 Mei, itu jam 6 sore, kami itu baru sempat ke Polda itu dengan ibu juga. Pagi. Itu pagi. Subuh. Sampai sana sekitar jam 8 apa jam 9 lah. Seperti itu Pak Haji. Sempat ketemu di mana setelah ditangkap? Sempat di Polda. Setelah ditangkap Di Polda? langsung di Polda. Waktu pemeriksaan didampingin nggak? Kami dampingi. Nah, waktu pemeriksaan, kalau materi pemeriksaan kan kita tidak boleh masuk. Waktu pemeriksaan ketika didampingi, bagaimana keadaan Peggy? Alhamdulillah keadaan Peggy baik-baik saja dan kami juga mengapresiasi Polri bahwa kami pun menitipkan bahwa Peggy ini ya masih dikatakan belum bersalah karena belum putusan dari pengadilan. Ya artinya kan ada asas praduga tidak bersalah. Persis. Dan memang kami pun ya mengecek kondisinya Peggy Setiawan ini baik-baik saja Pak. Sehat. Tidak ada luka. Tidak ada Pak. Waktu pemeriksaan kan didampingi tuh, berarti arah pada tuduhan. Bagaimana sikap Peggy? Dia membantah? Dia membantah. Tidak mengakui. Bahkan sebelum pemeriksaan pun kami sempat menanyakan kepada Peggy untuk berbicara sejujur-jujurnya. Terlepas pun Peggy melakukan, kami tetap membela, walaupun ya membela hak-hak yang masih tersisa. Seperti itu. Namun sampai dengan 3 kali pun kami bertanya kepada Peggy tetap tidak mengakui. Dan Peggy itu tidak mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat itu. Nah kemudian pemeriksaan kan pasti maraton terus kan? Betul. Didampingi terus nggak? Didampingi terus, kami dampingi terus. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang posisinya di tahanan Polda apa disimpan? Masih Polda? Kami belum tahu Pak Haji pada saat itu. Memang kami juga ada tim juga, ada rekanan Ibu Yanti itu. Bu Yanti yang mendampingi setelah selesai pemeriksaan. Pada saat itu ya saya berbicara dengan Pak Kani. Rencananya memang kami itu akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Seperti itu. Jadi kami belum tahu apakah Peggy ini masih disimpan di Polda atau di tahanan titipan atau bagaimana, kami belum tahu. Nah barangkali dapat informasi ya, keyakinan dari Polri, jajaran Direskrimum ya, Polda Jabar melakukan penangkapan pada Peggy apa? Keyakinan mereka itu? Karena kemungkinan
Ya asumsi dari kami ataupun mungkin pendapat dari kami ya kemungkinan kesamaan nama, kesamaan nama ataupun mungkin lokasi yang terdekat. Ya kami juga tidak mau menyimpulkan Pak Haji apakah penangkapan ini dasarnya apa, cuma menurut pihak penyidik itu bahwa kami telah mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada maupun saksi-saksi bahwa semuanya mengarahkan tuduhannya itu kepada Peggy Setiawan, walaupun kami ya tetap menolak hal itu Karena merasa Peggy pada waktu kejadian di di Bandung. Bandung. Betul. Kalau di Bandung taruhlah otak itu kan nggak usah turun, Ya. memerintahkan, menginstruksikan, Ya. mendalangi, Ya. merencanakan. Mungkin nggak itu terjadi? Kami rasa itu tidak mungkin. Karena otak loh. Ya. Otak kan bukan badan, Ya. gitu kan? Orang boleh menebas, tapi otaknya yang nyuruhnya di sana. Mungkin nggak? Mungkin saja bisa Pak Haji. Tetapi kan banyak yang menyimpulkan juga bahwa Peggy Setiawan itu ada di lokasi kejadian. Oh, tuduhannya ada di lokasi. Tuduhannya ada di lokasi kejadian bahwa mohon maaf bahwa Egy yang dikatakan Egy itu dalam pemeriksaan maupun berkas dari putusan pengadilan pun Egy itu ada dibonceng menggunakan salah satu kendaraan. Oh, jadi tinggal nyari makhluk Egy ini ya? Iya. Ini kan yang disebutin oleh yang kesurupan ini namanya Egy nih. Betul. Ini Egy ini kamu makhluk apa, di mana gitu loh. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian kan sekarang kan tinggal sederhana sebenarnya, gampang. Apakah yang ke-8 pelaku yang sudah jadi terpidana termasuk itu tuh siapa? Saka Tatal. Tinggal ditanya aja, lihat Egy nggak waktu peristiwa itu? Ya. Kami akan melakukan konfrontasi itu, Pak. Nah, waktu dikonfrontir itu nanti didampingi? Ya, nanti Nah, kami akan itu dampingi. penting itu. Waktu dikonfrontir dengan 8 terpidana ya, sekarang sudah terpidana, 8 terpidana kurangi 1 sudah keluar. Dengan yang 7 ini nanti dikonfrontir, kenal nggak? Kan kelihatan orang Ya. kenal. Apalagi satu geng kan, lu baru datang, lu kemana aja, goblok lu, konsep gitu. Gitu. Nah, ini yang kemudian juga memang kalau publik kan asalnya ini kasus ini menjadi heboh. Itu kan dalam pandangan publik yang DPO ini yang 3 orang ini anak pejabat, anak petinggi Polri kan gitu loh. Yang DPO ini sehingga menjadi asumsi ini polisi mengalami kesulitan karena anak pejabat. Nah, kemudian setelah terjadi bahwa orang keluarga Polri, bahwa keluarga pejabat, loh, yang muncul hari ini malah Peggy. Ketika orang Peggy nanya, Peggy kok biasa aja. Nah, kemudian kan pakai alias. Ya. Aliasnya Perong. Perong. Itu nama Perong dari mana? Kami tidak tahu itu bahwa yang beredar luas berita itu Perong itu alias atau sebutan daripada Egy. Nah, hanya saja Peggy Setiawan atau klien kami ini menyatakan bahwa saya tidak pernah disebut atau dikatakan dikenal dengan sebutan Perong. Kecuali Pegot. Pegot artinya Kalau itu adik-adiknya, keponakan itu pada ngewadani itu Pegot kayak gitu. Ibu pernah dengar nggak dipanggil Perong? Enggak. Saya misalnya waktu SMP, lebe, unyil karena kecil kan, gitu loh. Iya. Perong, ini teman saya yang bawa kamera, ndut, bukinya tuh, nah itu bisa. Enggak, paling adik-adiknya tuh Biar kalau dia sedih lagi. kalau bercandaan sama dia tuh Pegot sini, Pegot kamu sini gitu. Pegot. Pegot. Paling, iya. Belum pernah dipanggil Perong. Enggak, paling panggilnya yaitu Pegot itu. Pegot, bukan Iya. Perong ya? Bukan. Oh, panggilnya Pegot. Pegot. Oh, dipanggilnya Pegot, bukan Iya. Perong. Jadi Iya. ketika alias nama Perong menjadi aneh. Aneh, makanya orang yang yang dicari Egy alias Perong. Egy Iya. Kenapa yang ditangkap Peggy? Peggy. Kata saya gitu. Oh. Alamatnya kan beda. Ciri-ciri orang beda. Heeh. Tapi kenapa anak saya yang ditangkap gitu? Dan Egy juga kan keluar nama itu dari mulut Linda. Ya kan, Linda itu yang kesurupan. Ya. Yang lagi saya nanya kemana-mana, di mana Linda itu sekarang? Nah, Yang kesurupan itu, kamu suruh nyari sama saya alamatnya. Ini barangkali orang Cirebon nih. Saya udah nanya ke pengacaranya Mbak Vina, gitu kan. Tapi belum sampai sekarang.
barangkali dengar Linda itu di mana, kan ini masih deket-deket wilayahnya. Ya, kami juga sedang mendalami Pak. Heeh. Cuma memang kami juga belum menemukan Linda ini keberadaannya di mana. Kan temennya almarhum Linda itu Iya, kan, betul. dan kesurupan. Nah, tinggal Betul. peristiwa terjadi kesurupannya di mana gitu loh. Ini kan yang menyebut 12 tersangka itu Linda loh. Ya. Dan yang berulang-ulang kata nyebutnya Egi itu Linda. Betul. Nah ini Linda nih kesurupan gitu loh. Ya baik, mudah-mudahan ya kalau kita sih mendukung upaya kepolisian Betul. untuk mengungkap kasus ini secara terbuka, transparan. Siapa pelakunya kita dukung penuh, full. Betul. Nah tetapi kita pun tetap ingin, kalau ya, saya katakan kalau orang-orang yang tidak bersalah ya jangan menjadi korban. Gitu ya Bu ya? Iya. Oh. Jadi Perong tuh nggak pernah Nggak anak ibu pernah. disebutnya Perong. Iya. Nggak pernah. Enggak. Oh, nggak pernah ya? Iya. Nggak pernah. Ya, suami ibu di mana sekarang? Suami saya di Bandung. Mantan ya? Bukan, Oh, saya bukan. belum dicerai. Oh, udah 3 tahun ditinggal waktu Bisa. itu. Bisa. Tinggal, tapi Iya. nggak balik lagi Enggak. sampai sekarang. Ya sering sekarang sih. Kadang setahun sekali pulang. Sekarang demi anak-anak Bu, Iya. kerjasama bareng untuk sama-sama Iya. agar anak ibu apabila tidak bersalah harus bebas. Iya, harus, Pak. Gitu. Suami ibunya ya. Saya mohon maaf ngerepotin ibu sini. Enggak, saya juga Saya minta- sedih, saya tuh lihat Iya. ibu. Duh, ini saya nggak Iya, bisa saya tuh dibohongin. hatinya sakit, Pak. Heeh. Anak saya difitnah kayak gitu. Terus ya gimana lah. Orang saya ngeluarin dari kecil sampai segitu gede. Udah gede dia ngebiayain adik-adik sampai sekolah semua. Tiba-tiba kena fitnah segitu kejam. Apa hati saya nggak sakit? Saya hatinya sakit banget. Iya, saya kalau menjadi ibu mungkin akan lebih drop dari ibu. Iya. Ibu masih bisa kokoh. Sedangkan saya mencari nafkah untuk ngasih makan anak 4 sendirian montang-manting, tidak ada yang ngebantu, hanya ibu yang ngebantu. Saya kerja di ibu demi untuk anak-anak. Saya kadang nggak punya duit, Bu, minta duit buat sanggup sekolah anak-anak, ibu ngasih. Saya hutang apa di ibu semua, sampai numpuk hutang saya di ibu sampai sekarang belum kebayar, walaupun anak saya udah kerja. Soalnya ada aja keperluannya kalau nggak. Berapa hutang ibu di sini? Ya ada di ibu 3 jutaan utang di ibu. Udah tenang. Ya, ibu nggak usah mikirin itu. Udah itu saya beresin. Saya beresin bukan bantu terdakwa loh. Saya beresin bukan bantu orang bersalah. Saya bantu seorang ibu yang hari ini hatinya tersayat mengalami derita. Iya, Pak. Saya tidak bantu orang yang bersalah. Orang bersalah cukup dibantu oleh pengacara. Ya, saya bantu ibu. Udah yang beresin, yang pengacara saya beresin sekarang. Ya, pengacara hutang ibu loh Bu, bukan hutang Iya. beracara. Ya, ya, ibu sehat. Berkah. Ya. Makasih, Ya, Pak. semangat. Ini beres semuanya. Makasih, Pak. Ya, nanti saya telepon ibu. Saya ingin bantu seorang ibu. Saya mah yang penting anak saya Ya, bebas. pokoknya kalau anak ibu benar pasti bebas. Iya, Pak. Ya, kalau anak ibu benar pasti bebas. Iya. Saya pun pasti bantu Bu kalau anak ibu benar. Ya. Tapi kalau andai kata salah, ya orang harus menjalani hukuman. Iya, Pak. Ya. Iya. Jadi kalau Peggy benar, ya kan, harus bebas. bebas. Tapi harus. kalau Peggy salah, saya dia juga harus. rela dihukum kalau anak saya salah. Ya.
kasih ya, dan kita ngucapin terima kasih. Masih banyak para pengacara yang menggunakan hatinya bisa mendampingi orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Kemarin di Jakarta saya bertemu anak muda di Cirebon. Mudah-mudahan ke depan banyak anak-anak muda menjadi lawyer, menjadi advokat yang bisa membela orang-orang kecil, dan negara harus menyiapkan para pengacaranya untuk bela orang-orang susah. Ya, mohon maaf nih tayangan ini diantara saya berkeliling mendalam ini. Ini yang saya paling tersayang. Kasih ya, mohon doanya ya. Saya sekali lagi mohon doa. Kalau Peggy tidak salah, maka dia harus bebas. Kalau Peggy salah, dia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Makasih banyak, Pak. Ya. Atas bantuannya. Semangat ya. Iya. Ibunya semangat. Selama anak ibu Semangat. tidak bersalah, Ya, ibu harus yakin. ya, saya akan membela anak saya. Ya, ya, Ya. ya. Makasih banyak, Saya dulu Pak. ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Hai. Halo Kang. Ya. Kang. Baik. Gimana? sih Kang? Pertama kan sejak peristiwa ini bergulir, saya mencoba untuk bertemu dengan semua. Saya bertemu dengan pengacaranya para terpidana ya. Sudah bertemu Bu Titin, kemudian kemarin bertemu dengan pengacara dan keluarganya Vina. Hari ini saya bertemu dengan ibunya dari Peggy, bukan Egy, Peggy. Dan dari sini saya punya harapan yang besar bahwa pengungkapan kasus ini agar dilakukan secara terbuka, sehingga publik bisa melihat kasus posisi yang sebenarnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan. Dan saya barusan sudah bertemu dengan ibunya Peggy. Ya, air mata saya juga keluar ya, karena itu saya tuh kalau bertemu seorang ibu tuh, apalagi ibu yang mengalami kesusahan, hati saya tidak pernah bisa dibohongi bahwa saya sedih. Semoga kasus ini segera bisa selesai lah. Publik bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, dan saya percaya betul bahwa kepolisian bisa bekerja secara profesional. Ada kejanggalan nggak Pak dari pandangan Kang Deddy sendiri? Ya, kalau lihat, saya sih tidak mau melihat ada kejanggalan atau tidak ada kejanggalan, karena saya bukan penyidik. Tetapi saya hanya menyampaikan kalau ibunya barusan merasa anaknya anak baik, merasa anaknya selama ini kuli bangunan di Bandung, dan merasa anaknya pada waktu peristiwa itu terjadi tidak dalam posisi di rumah, tapi lagi kerja di Bandung. Dan dia menyatakan ada saksinya kok, ada bapaknya, ada adiknya, dan dia menyampaikan bahwa motor yang ada di rumahnya itu sudah lama mogok. Ini kan ungkapan yang disampaikan oleh si ibu ya, gitu loh. Ya, kedalaman dari ungkapan itu biarkanlah nanti perjalanan berikutnya yang menentukan. Saya kan tidak bisa menduga-duga. Berarti ini bentuk dukungan Pak Deddy kepada para terpidana dan yang baru Saya ditangkap. tidak mendukung para terpidana, gitu kan. Dukungan moral lah. Saya mendukung kasus ini terungkap secara objektif. Saya mendukung kasus ini terungkap secara terbuka. Saya mendukung kasus ini diungkap secara transparan. Itu saja. Saya tidak mendukung siapapun. Saya mendukung kalau ada terjadi pembunuhan, ya harus ketangkap pembunuh.